بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani yaumil qiyamah ma ba'. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, para peserta dahaga ilmu yang semoga kita semua diberikan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini kita masih berada di tempat ini, dan mudah-mudahan sampai hari terakhir Ramadan kita masih bisa melaksanakan puasa dan mudah-mudahan kita juga bisa menjadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik dan Ramadan yang penuh dengan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tidak lupa sampaikan kita, panutan kita, junjungan kita, manusia yang paling baik rupanya, manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang paling kita harapkan syafaat nanti yaumil hisab, Rasulullah SAW. Semoga kita semua di sini dicatat menjadi umat beliau, dan semoga kita semua terus menerus melaksanakan sunnah-sunnah beliau SAW sehingga nanti kita digolongkan kepada orang-orang yang bertakwa. Sekalian, pagi hari ini saya dapat tugas dari Pak Marwan untuk memberikan sedikit informasi ataupun sharing kepada Anda semua bagaimana menjadikan Ramadan kalian menjadi Ramadan yang produktif. Baik, sebelumnya mungkin saya perkenalan dulu. Ada yang nggak kenal saya? Ada yang nggak kenal? Nggak kenal semua lah. Baik, sekalian, nama saya Zailul Akbar. Saya seorang dokter umum tepatnya. Tapi mungkin teman-teman di lingkungan saya banyak mengenal saya sebagai salah satu dokter keluar jalur gitu ya. Karena keluar jalurnya karena saya sudah nggak praktek lagi, udah nggak praktek di rumah sakit atau klinik atau seperti itulah. Dan memang saya sendiri setelah 4 tahun belakangan ini lebih banyak berkecimpung dalam dunia lain. Dunia lain, dunia yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Tapi benar kata Ustadz Khalid ya, kemarin ada beliau menyebutkan sebuah kata-kata yang saya alami sendiri kata-kata itu. Dulu saya tuh nggak suka banget dengan bekam. Apa ini, saya bilang, terapi apa? Tapi qadarullah sekarang malah jadi ketua perkumpulan bekamnya. Organisasi yang ya alhamdulillah cukup besar. Saat ini kita punya sekitar 24 pengda atau pengurus daerah seluruh Indonesia, termasuk satunya di Hong Kong. Dan sekarang total ada sekitar 5.000 anggota seluruh Indonesia. Dan organisasi ini sebenarnya didirikan dalam rangka dakwah, dalam tujuan untuk kita bisa mengenal umat Islam, khususnya bagaimana cara sehatnya Nabi. Karena saya sendiri mengalami ketertarikan dalam dunia ini ketika membaca sebuah ayat yang mungkin kita semua sudah sering mendengar ayat itu di surat Al-Maidah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah, bahwa sesungguhnya agama kita agama yang sempurna. Dan akhirnya dari asbab ayat itulah saya mempelajari dan subhanallah ternyata Nabi SAW adalah manusia yang sangat paripurna sehatnya. Saking sehatnya beliau ya sudah mungkin Bapak Ibu pernah membaca dalam beberapa riwayat bahwa Nabi itu jarang banget sakit ya, jarang banget sakit. Kalau kita beda, ada jadwal bulanan sakitnya ya. Tapi hari ini kita bagaimana tips atau pola-polanya mungkin saya akan berikan dalam waktu yang singkat ini kepada Anda, dan mudah-mudahan cukup untuk Anda laksanakan atau mungkin Anda jadikan kebiasaan baru. Kalau mau, kuncinya kalau mau. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Ya, karena saya kadang-kadang ngomong seperti ini memang banyak yang bilang wah tuh nggak makanan saya banget gitu kan. Seperti itu. Karena kuncinya nanti ada pada makanan. Baik.
Sekalian, alhamdulillah sebagian saya tulis dalam buku saya yang pertama, judulnya Jurus Syair Rasulullah. Jadi buku inilah yang Masya Allah luar biasa mengantarkan saya ke berbagai tempat bahkan negara. Terakhir itu saya sempat sharing juga, bedah buku juga di negara yang saat ini sedang di embargo, itu Qatar. Waktu itu dengan kedutaan besar RI di Qatar. Dan Masya Allah ternyata ketika kita mau untuk hidup sehat, ya ternyata alhamdulillah itu gampang banget dan mudah dan murah sebenarnya. Kalau mau, kuncinya kalau mau. Ya, jadi mau apa enggak? Masih hidup kan Anda? Kayak Ustadz Khalid kan? Kayaknya orang puasa semua sini ya, lemes semua. Mau? Alhamdulillah kalau mau. Tapi janji ya beneran, kalau Anda beneran mau, Anda kerjakan. Ya. Saya pernah ngisi begini di waktu itu di salah satu bank besar BUMN di Gatot Subroto. Tapi Masya Allah, qadarullah, setelah saya ngisi seperti ini ternyata makanan buka bersamanya banyak yang nggak dimakan lagi. Karena setelah saya jelaskan kenapa Anda harus seperti ini, kenapa Anda perlu makan ini, kenapa harus menghindari ini, itu nanti saya jelaskan sedikit. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dan bisa dilaksanakan. Baik. Nah, dalam buku saya yang pertama, judulnya Jurus Syair Rasulullah, sedikit saya cerita. Di situ ada saya tuliskan ada satu istilah yang saya pakai, istilah yang lucu atau bukan kata-kata yang lucu. Judulnya silaturahim dengan kuman. Silaturahim dengan kuman, Ibu sekalian. Dan Masya Allah ternyata ada sekitar 1 mingguan ini saya membaca atau melihat di Facebook, ada ternyata penelitian baru yang menyebutkan bahwa ternyata anak-anak yang nggak terlalu bersih, tanda kutip anak-anak yang nggak terlalu bersih, itu ternyata mempunyai kekebalan tubuh yang jauh lebih baik pada anak-anak yang terlalu bersih. Ya. Terutama anak-anak yang hobinya orang tuanya nyuruh cuci tangannya pakai sabun yang 99,99% komannya mati gitu. Ya, katanya begitu iklannya. Tapi ternyata subhanallah saya coba renungkan lagi, ginilah logikanya sederhana gini. Bapak Ibu, kalau Anda ketemu dengan anak yang terlalu bersih atau mungkin kebersihan tingkat tinggi gitu ya, bersihnya tingkat tinggi kalau saya bilang, jadi dikit-dikit cuci pakai sabun, dikit-dikit cuci pakai sabun, ya, sama anak yang biasa aja kalau mau makan dia cuci tangan gitu kan. Nah, kedua anak ini katakanlah anak pertama sama anak kedua, anak pertama yang cuci yang terlalu bersih, yang pertama yang biasa aja bersihnya. Itu ternyata katakanlah sekarang kita ajak mereka makan di pinggir jalan, misalkan ya rujak atau apa segala macam. Menurut Anda kira-kira yang akan bakal kena sakit perut anak pertama atau anak kedua? Anak pertama. Ternyata itu terjawab dengan sebuah video ini, Bapak sekalian, mungkin kita bisa lihat. Jadi bahasa saya jangan bersih-bersih banget lah. Gitu loh. Jangan bersih-bersih banget. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal kuman, Bapak sekalian. Ya, termasuk bagi ibu-ibu, Bapak sekalian yang anaknya jarang banget diajak mandi hujan. Ajaklah mandi hujan. Ya benar, karena hujan itu justru hujan Jakarta mungkin beda. Hujan Jakarta Anda tunggulah 2-5 menit, maka insya Allah asam yang turun, maka hujan yang selanjutnya itu hujan yang bagus. Ya, dan hujan itu kalau Anda baca dalam Al-Quran itu rahmat sebenarnya. Allah sudah sebutkan bahwa hujan itu rahmat. Jadi orang-orang yang agak stres, bahkan teman saya punya pesantren daerah Rokan Hulu Riau, itu khusus nangani anak-anak narkoba sama orang-orang gila. Itu salah satu terapi dia pasti mandi hujan. Jadi kalau Anda sedikit banyak masalah dengan pikiran, mandilah hujan. Ya, karena itu bisa bikin happy. Baik, kita lihat videonya seperti apa sekalian. Ternyata mana dia? Ya, anak-anak itu butuh mikroba, ya, butuh. Ya, ada musiknya nggak usah. Jadi ini ternyata untuk mengembangkan ini, bukan biarkan mereka hidup kotor, tanda kutip ya. Dan ternyata para ahli menemukan ternyata anak-anak yang hyperhygenic itu dia terlalu bersih, itu ternyata bahkan bisa membuat imunitas turun, bisa gemuk ya. Apalagi menggunakan sabun-sabun yang terlalu banyak antibakterinya, itu ternyata mereka justru malah sangat sulit ketika kena penyakit itu sangat sulit sehatnya gitu ya. Jadi memang kita menyatakan atau mengajak mereka untuk bersih itu benar ya, tapi kalau terus-menerus badan kita dihilangkan dengan kuman, ini dia bilang bisa menyebabkan banyak masalah Bapak sekalian. Ya, jadi dia bilang environment atau lingkungan yang sedikit bersih itu lebih baik ya. Jadi contoh anak-anak yang biasa berhubungan dengan pertanian itu biasanya kena asma lebih sedikit ya, dibandingkan dengan anak-anak yang tumbuh di tempat yang terlalu bersih. Ya kalau ini nggak boleh nih anjing. Ya, jadi anak-anak Anda kalau misalkan lagi main di mana, main di apa namanya di
tanah gitu ya. Coba mulai sekarang jangan terlalu sering disuruh pakai sepatu atau sandal. Biarkan mereka interaksi dengan bumi, Bapak sekalian. Karena sungguh sebenarnya saya pernah membaca bahwa kita sudah tahu bahwa yang namanya manusia kita ini, Bapak sekalian, sudah diciptakan Allah dari tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah, bahwa kami ciptakan manusia dari tanah. Jadi sebenarnya sesungguhnya seluruh mineral yang ada pada bumi ini itu yang kita butuhkan. Jadi semakin banyak orang itu mengambil sumber yang alami dari bumi, maka kecukupan mineralnya akan sangat baik. Itu sebabnya nanti kita akan bahas. Ada satu fenomena baru sekarang di zaman sekarang ini, yaitu fenomena nggak kenyang-kenyang. Fenomena nggak kenyang-kenyang. Dan Nabi SAW, Bapak sekalian, sudah jelaskan dengan sangat bukan sederhana, sudah sangat komplit. Jadi Nabi itu, ya kita sudah tahu bahwa banyak orang memahami bahwa agama Islam ini memang kita sudah tahu urusan fikih, ya, urusan muamalah semua sudah dijelaskan, ekonomi, politik semua sudah dijelaskan. Tapi banyak orang yang belum paham bagaimana cara sehatnya Nabi. Bahkan saya pernah mendapatkan sebuah diskusi sesama teman. Jadi Nabi Yusuf, ketika ayah Nabi Yusuf, Nabi Yakub kan buta. Kalau Anda baca dalam Al-Quran itu ternyata yang dikerjakan Nabi Yusuf saat itu kepada Nabi Yakub adalah diapain? Ada yang pernah baca? Ya, diusapkan jubah atau gamisnya Nabi Yusuf. Dan ternyata itu diteliti, diskusi dengan seorang profesor, ternyata air keringat itu bisa menghilangkan kebutaan seseorang, bahkan bisa memperbaiki rabun seseorang, air keringat. Ya. Jadi itu subhanallah. Ada beberapa teman-teman mengkaji lagi, ternyata memang bisa dipakai, tapi dengan beberapa tambahan tumbuhan-tumbuhan herbal seperti itu. Baik, Bapak sekalian, jadi konsep kesehatan inilah yang kita mau coba buka sekarang, Bapak sekalian, yang mudah-mudahan kita pahami. Ternyata agama kita ini, kalau kata Imam Syafi'i, setelah ilmu agama, ilmu yang harus umat Islam kuasai adalah ilmu kesehatan. Ya, setelah ilmu agama. Jadi memang kita, bahkan Nabi SAW sudah menyatakan bahwa ada dua nikmat yang manusia sering lupa, yaitu nikmat sehat sama nikmat waktu luang. Ya. Jadi masa depan kesehatan Anda 10 tahun lagi, Bapak sekalian, masa depan kesehatan Anda 10 tahun lagi amat sangat ditentukan dari apa yang Anda konsumsi sekarang. Ya, masa depan kesehatan Anda 10 tahun lagi amat sangat erat, ya, dengan apa yang Anda konsumsi saat ini. Kalau Anda konsumsi yang baik-baik, maka 10 tahun lagi Anda bisa sehat. Ya, seperti itu. Saya kemarin sempat ke Jogja, ada acara juga di sana, dan ketemu dengan salah satu dokter neurolog, ya. Dia seorang dokter penyakit saraf di sana, dokter saraf di Jogja. Tapi menyedihkannya memang, ya, kalau bahasa Jawanya mesake banget gitu kan. Kenapa? Beliau ini komplit penyakitnya, ya. Sudah dia punya kaki sebelah kiri kanan, dengkul dia sudah sudah dibelah, itu sudah mengalami osteoporosis seperti itu, dioperasi juga kanan kiri. Kemudian saat ini beliau juga mengalami HNP atau sarafnya kejepit, umur sudah hampir 60, hampir 70 tahun, dan sudah pernah di bypass juga komplit lagi, plus dengan kencing manis sama darah tinggi. Sedih banget lihatnya, Bapak sekalian. Tapi sedihnya seperti itu tidak cukup dengan sedih, Bapak sekalian. Apa yang kita saat ini kerjakan atau konsumsi akan menjadi nasib kesehatan kita beberapa tahun ke depan. Makanya kalau saya terus terang orang yang sangat menjaga makan. Ya, saya terus terang orang yang sangat menjaga makan. Kenapa? Karena saya nggak mau mati saya cuma menyusahkan anak istri saya. Gitu. Saya nggak mau kematian saya atau masa tua saya nanti cuman sibuk diurusin orang, gitu kan. Jadi kalau bisa matinya mati tanpa penyakit, gitu kan. Dan itu ditentukan oleh apa yang kita kerjakan sekarang. Dan menariknya, Bapak sekalian, ternyata subhanallah, ternyata semua syariat yang dilaksanakan dalam agama kita, semua apapun itu ternyata bisa bikin sehat. Semua syariat kalau dikerjakan dengan baik itu bisa bikin sehat. Kalau sholat yang benar, maka postur tubuh Anda atau postur tulang belakang Anda pasti akan bagus. Ya, mungkin Anda bisa bacalah berbagai macam literatur tentang itu. Kemudian apalagi, bahkan wudhu aja, salah satu yang disebutkan dalam wudhu itu ada istinsyak. Istinsyak itu menghirup air dalam hidung kita. Itu ternyata diteliti di Iskandaria, Mesir. Itu subhanallah, ternyata ketika orang beristinsyak yang benar, itu ternyata orang-orang itu ternyata punya resiko untuk kena sinusitis jauh lebih kecil daripada orang-orang yang tidak istinsyak dengan baik. Jadi prinsipnya adalah semua amal ibadah atau semua syariat yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu semua bikin sehat. Tapi ada tapinya. Tapinya apa? Tapinya kita tidak melaksanakan itu untuk sehat. Kita melaksanakan karena kewajiban. Ya, termasuk yang luar biasa, ternyata saya membaca sebuah penelitian, orang-orang yang susah banget senyum itu ternyata potensi kena darah tinggi sama konstipasi tinggi sekali. Ya. Jadi bagi Anda yang susah senyumnya, maka siap-siap aja. Dan dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa orang-orang yang senyum sendiri atau senyum sama orang lain efeknya sama.
Bener, serius. Ya. Jadi kalau lagi susah hati, susah gundah gulana hatinya, senyumlah sendiri. Ya. Kan sekarang banyak orang autis dan gila-gila gimana gitu kan, lihat handphone senyum gitu, nggak ada orang tiba-tiba senyum sekalian. Nyata itu efeknya bagus. Bahkan yang luar biasanya itu bisa mempermudah kita untuk buang air besar. Percaya nggak? Percaya aja dah. Ya. Ternyata logikanya gimana sih? Ada orang masuk kamar mandi, masuk kloset, dia katakanlah duduk atau jongkok atau ya di kloset lah gitu ya. Di kloset itu banyak banget mikir, apalagi orang yang hobinya baper gitu ya. Baper dikit-dikit, sebel dikit-dikit, marah. Kamar mandi pun ketika lagi mau buang hajat masih juga perasaan nggak nyaman muncul. Itu susah keluarnya, Pak. Ya. Tapi kalau dia senyum gitu kan, dia ikhlas, cepat keluarnya. Kata penelitiannya begitu. Ya. Jadi kalau Anda mungkin ketemu dengan ada seorang ada seorang katakanlah pimpinan perusahaan, direkturnya, tiap hari datang marah-marah terus, ya. Tiap hari datang marah-marah terus, tinggal tunjuk-tunjuk gitu ya. Dan akhirnya dipelajari lagi, diteliti lagi, ternyata orang-orang yang tingkat emosionalnya tinggi itu punya potensi untuk kena penyakit-penyakit berat, bukan hanya penyakit ringan, itu sangat tinggi sekalian. Bahkan sampai pada tingkatan penyakit kanker. Ya, kemarin saya sempat dapat ada teman saya, dia datang ke rumah sakit. Di rumah sakit itu ternyata ada teman dia masih muda, umurnya baru 35 tahun, itu kena kanker. Sehingga saya tak kanker getah bening, entah kanker apa, cukup berat, termasuk keganasan juga. Usut punya usut, ternyata wanita ini, si temannya teman saya ini, ternyata dia nggak ridho banget suaminya kawin lagi gitu. Bukan masalah perihal suaminya kawin lagi, mau mau tidak, itu urusan sendiri-sendiri lah. Tapi yang saya maksud ketika memendem, yang dipendem itu perasaan itu gitu. Ternyata ngefeknya sampai ke penyakit berat. Jadi kalau kita ada sesuatu yang kita mau sampaikan aja. Ya, seperti itu. Dan saya pengen memberikan sedikit masukan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam ruangan ini, karena gini, semakin banyak sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kerjakan, maka sebenarnya semakin perfect hidup kita, akan semakin benar. Cuman beberapa kali waktu kemarin berbuka puasa, saya lihat ada beberapa yang masih makan berdiri. La ta'kulu qa'iman, kata Rasulullah. Jadi please banget, kalau saya boleh saran, makanlah duduk, apapun bentuknya, pokoknya duduk gitu kan. Yang pertama itu. Yang kedua, makanlah dengan tangan kanan, karena Nabi SAW bahkan disebutkan itu, salah satu sahabat, saya lupa siapa itu, ternyata ketika beliau makan lupa dengan tangan kiri gitu kan, ternyata beliau muntahkan makanannya, karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Jadi pesan saya bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin nanti kita berbuka, ayo mari kita biasakan hidupkan lagi sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam bentuk kesehatan seperti ini. Dan ternyata Bapak sekalian, semua yang Nabi sampaikan itu benar adanya. Semua yang Nabi sampaikan itu benar adanya, itu nggak perlu diragukan, memang benar. Kalau saya memang menyampaikan banyak hal, terutama dengan kesehatan, banyak orang yang bertanya-tanya, benar nggak sih gitu kan. Tapi ternyata bahkan ada satu hal, ada satu produk kesehatan yang sering banget dipakai oleh Nabi SAW. Produk itu bernama siwak. Siwak ini ternyata diteliti, kita lihat videonya ya. Ya, ini siwak. Jadi ternyata gabungan adalah pasta gigi dan sikat gigi ya. Bagaimana dengan, dia mengatakan bagaimana dengan natural toothbrush yang ada sikat giginya ada, tapi mineralnya ada. Dan ternyata ditemukan pada satu produk Nabi, itu siwak. Jadi siwak itu kalau saya boleh katakan, semua kebutuhan mineral gigi Anda ada di siwak, Bapak sekalian. Makanya kalau Anda pergi ke lagi umrah atau haji, sekarang banyak sekali orang-orang Turki ya yang bawa siwak ini kemana-mana. Ya. Jadi dia bisa juga digunakan untuk sikatnya, tapi mineralnya juga punya. Itu pada siwak, Bapak sekalian. Jadi ada beberapa sunnah-sunnah Nabi SAW yang mungkin kita perlu hidupkan juga. Sunnah tersebut salah satunya adalah menggunakan siwak. Ya, bukan sikat gigi, tapi siwak beneran. Ya, bukan sikat gigi. Ya, jadi kita mulai mencoba mengajak orang, berdakwah kepada orang dengan bagaimana pola sehatnya Nabi, Bapak sekalian. Ya, nggak usah malu juga, tapi jangan depan orang juga lah. Kan depan ngobrol, gimana toko gitu, nggak juga gitu. Ya. Ya, apalagi kan sudah banyak itunya air mulutnya kita sekalian. Jadi prinsipnya kalau kita kerjakan itu, maka kita akan sehat. Tapi hari ini kita akan bahas bagaimana ternyata banyak sekali zaman saat ini, di zaman modern saat ini, penyakit-penyakit berat, kalau saya boleh katakan, itu ternyata subhanallah menjadi penyakit yang sudah menjadi langganan banyak orang, Bapak sekalian. Oke. Jadi WHO sendiri mengatakan bahwa 80% kematian di seluruh dunia itu akibat penyakit jantung dan kanker. Penyakit jantung, kita akan bahas jantung nanti sedikit.
Oke, penyakit jantung dan penyakit kanker. Dan itu semua sebenarnya kalau kita mau cegah, Bapak sekalian, kita mau cegah itu bisa. Guru saya waktu saya pernah belajar tentang kesehatan Islam seperti di Malaysia, dia bilang kalau kamu mau lihat sehatnya jantung seseorang, tinggal kamu lihat karang giginya, dia bilang. Karang giginya. Jadi kalau karang giginya banyak, kemungkinan besar jantungnya banyak masalah, dia bilang. Karang gigi itu menandakan apa? Menandakan asam. Ya, karang gigi dalam gigi manusia itu kalau semakin banyak itu menandakan tubuhnya terlalu asam. Jadi kalau dibersihin gimana? Dibersihin ya bisa gitu kan. Cuman kalau nggak ngubah apa yang dimakannya, insya Allah juga akan bermasalah. Tetap akan bermasalah. Jadi bukan cuman masalah secara strukturnya, Bapak sekalian. Oke, nah kita akan bahas satu demi satu, mudah-mudahan cukup. Baik, Bapak sekalian, kita akan bahas konsep sehat dalam Islam. Karena selama ini banyak orang memahami konsep sehat dalam Islam itu seperti apa. Saya akan jelaskan dengan sebuah hadis yang sangat sederhana, bukan sederhana, yang cukup sering kita dengar. Hadis ini berbunyi, Nabi SAW bersabda bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Innal halal bayin wa haramu bayin wa innal bainahuma mushtabihat. Bahwa yang sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Di antara keduanya ada syubhat. Tapi dalam hadis ini, Bapak sekalian, Nabi SAW menyebutkan dengan sebuah perkataan atau dengan sebuah kata-kata yang menarik. Jadi Nabi bilang bahwa ketahuilah dalam tubuh manusia, ala wa innal fil jasadi mudghatan iza salahat salaha jasadu kulluhu wa iza fasadat fasada jasadu kulluhu, kata Nabi SAW. Beliau menyebutkan bahwa ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Oke, dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kalau daging ini baik, baiklah semua. Kalau daging ini rusak, rusaklah semua. Ketahuilah daging itu adalah ya, kolbu ya. Hati, kalau hati terminologi medis mungkin kita akan bahasnya hati itu liver, tapi di sini bukan hati itu. Karena ini bahasan daging. Oke. Nah, Bapak sekalian, ternyata yang dimaksud di sini adalah kolbu ini. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dia heart sebenarnya. Jadi kalau secara substansi sebenarnya, kalau saya boleh mengambil dari beberapa rujukan, ternyata yang dimaksud Nabi di sini secara konsep sehat itu sebenarnya bermula dari sehatnya jantung. Makanya Nabi lihat tadi takwa itu di sini kata Nabi. Jadi letaknya sebelah kiri. Pertanyaannya, bagaimana cara atau bagaimana kita bisa tahu jantung kita itu sehat atau enggak? Bapak Ibu sekalian, Anda nggak usah datang atau Anda nggak perlu sampai datang periksa EKG, datang ke dokter jantung untuk ngecek jantung kita sehat atau enggak. Gampang sekali. Dengan cara apa? Lihat waktu tidurnya, benar nggak? Atau bisa tidur dengan baik nggak? Kalau waktu tidurnya atau tidurnya nggak benar, ada yang nggak beres dengan jantungnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia gampang nggak buang air besar. Ya, kalau dia sulit buang air besar, ada yang nggak beres dengan jantungnya. Gitu ya. Jadi ini banyak sekali tanda-tanda kalau orang ada gangguan di jantung, ya. Termasuk seringnya seseorang itu berdebar-debar, ketakutan, ya. Itu juga termasuk salah satu yang menandakan masalah di jantungnya. Terus jantung ini bisa bermasalah karena apa? Kalau dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam sebuah ayat gitu kan. Jadi kolbu ini menjadi salah satu kata yang sering banget disinggung-singgung oleh Allah dan Rasulullah SAW. Bahkan Nabi sering menyebutkan atau membaca sebuah doa yang sering banget kita dengar, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Jadi prinsipnya secara fisik, kayak saya nggak bahas secara ruhiyahnya, kita bahas secara fisik aja. Ternyata kalau mau sehat tubuh kita, maka perbaiki jantung. Pertanyaannya, jantung itu berbagi dengan apa? Sekarang kita balik, jantung itu bisa bermasalah karena apa? Oke, nah jantung bisa bermasalah secara fisik, ya. Sebenarnya pastinya karena produk makanan. Produk itu adalah produk yang berhubungan dengan minyak-minyakan terutama. Ya, jadi kita mengenal beberapa jenis minyak, ada namanya minyak atau asam minyak yang mengandung asam lemak tak jenuh, sama minyak yang mengandung asam lemak jenuh. Ya, jadi asam lemak jenuh sama asam lemak tak jenuh. Yang jenuh apa? Seluruh produk-produk yang dimasak dengan menggunakan minyak kelapa, minyak goreng seperti itu. Itu lemak tak jenuh semua. Dan yang paling membahayakan sebenarnya justru malah kalau minyak itu sudah mengalami oksidasi tingkat tinggi, yaitu minyak yang berwarna hitam. Enak nggak rasanya? Enak. Ayam, bebek digoreng pakai itu buena apple, Pak. Ya, tapi bikin masalah sebenarnya, ya, karena sudah mengalami oksidasi yang terlalu berlebihan. Oke, terus solusinya apa? Solusinya apa? Ganti saja minyaknya, ya, ganti saja minyaknya dengan minyak yang bermanfaat buat jantung, dengan minyak yang bermanfaat buat jantung, tapi kandungannya beda, yaitu apa? Minyak-minyak yang mengandung asam lemak tak jenuh. Kalau bahasa nutrisinya unsaturated fatty acid, ya.
Apa salah satu contohnya? Banyak contohnya apa, Bu? Saya berikan beberapa, saya bawa, karena kalau dibawa contohnya Anda mudah-mudahan bisa langsung ingat. Yang ini pertama minyak biji anggur, grapeseed oil. Ya. Pertama ini. Yang kedua, ya, ini minyak zaitun. Ya. Saya termasuk pemakan minyak. Ya, sahur tadi pun saya nggak makan apa-apa, cuman makan minyak sama minum air saja, sama kurma 3 butir, cukup. Ya, minyak. Ini grapes, ini minyak zaitun ya. Minyak zaitun yang terbaik yang ada di mana? Yang ada disebutkan dalam Al-Quran, yaitu la syarqiyati wala gharbiyah. Minyak yang tidak tumbuh di barat dan tidak tumbuh di timur, pohonnya maaf. Ya, dalam surat An-Nur, la syarqiyati wala gharbiyah. Pohon yang tidak tumbuh di barat, tidak tumbuh di timur. Di mana? Kalau menurut yang saya baca dan para ahli-ahli naturopati mengatakan minyak terbaik itu justru malah letaknya ada di Palestina. Jadi minyak zaitun terbaik itu letaknya ada di Palestina. Kalau ini kan Spanyol. Oke. Apa minyak lagi? Lagi banyak, Pak. Stoknya, Pak. Ini minyak. Kalau ini VCO. Bedanya sama 3 ini apa? Beda. Kandungannya beda semua. Minum sekaligus boleh nggak? Boleh aja kalau mau. Tapi rasa minyak ya begitulah. Ya. Apa bedanya dengan semua? Yang jelas kalau untuk, jadi gini, lemak itu dia bisa memberikan energi kalau terbongkar, terutama lemak-lemak yang bersifat lemak jenuh, maaf, kalau terbongkar dan menjadi lemak baik gitu ya. Makanya kita disuruh bergerak. Nah, ternyata minyak-minyak seperti ini Bapak sekalian, ini bisa memberikan energi tapi untuk jangka panjang. Dia butuh waktu beberapa saat, beberapa jam untuk diolah tubuh. Ya makanya nggak langsung cepat. Jadi kalau Anda lemes jangan minum minyak, lama segernya. Tapi kalau lagi lemes Anda makanlah karbohidrat yang rasanya manis, cepat. Makanya kita disuruh Nabi SAW makan kurma kan, karena lagi lemes tuh, suruh makan yang manis-manis. Tapi tidak semua manis itu sama. Ya nanti kita bahas. Kalau ini jelas semua minyak-minyak ini kalau Anda makan, maka dalam riset yang saya baca itu jantung Anda akan clean, jantung Anda akan bersih. Tapi tidak cukup sekali 2 kali, Anda harus rutin minumnya. Ya, termasuk VCO ini salah satu yang saya senang ya. Sekarang pun saya lagi minum ini, kenapa? Karena VCO ini punya satu bahan atau asam namanya asam laurat. Asam laurat itu cuma ada di air susu ibu. VCO ini punya. Makanya ibu-ibu yang bukan ibu-ibu sih ya. Orang minum VCO ini biasanya BAB-nya bersih kayak anak bayi. Jadi kalau Anda mau tahu pencernaan kita sehat atau enggak, lihatlah hasilnya. Ya, tapi jangan dipelototin gitu terus, iya bener ya gitu, enggak juga gitu ya. Sekilas saja. Biasanya para pelaku food combining seperti itu, mereka kalau ngelihat badannya hari ini benar atau enggak, mereka ngelihat BAB-nya, fesesnya maaf. Ya, kalau fesesnya benar, ya benar gitu kan. Feses itu warnanya gimana? Anda googling aja, nggak usah kita bahas sekarang, nanti ilfil. Ya. Gitu ya sekalian, banyak sekali ya. Tapi ini beberapa pilihan yang kalau saya katakan pilihan terbaik. Kalau zaitun ini merupakan salah satu minyak yang Nabi SAW sangat suka menggunakannya, bahkan meminumnya. Bahkan Nabi, bagi anak-anak Anda yang ada masalah dengan ketombe, termasuk kutu, maaf gitu ya, zaitun ini cepat banget ngeluarin kutunya. Zaitun. Banyak jenis zaitun ya, Bapak sekalian. Ya, ada beberapa jenis, tapi yang terbaik kalau Anda minum zaitun adalah zaitun yang judulnya ataupun namanya extra virgin olive oil. Ya, kalau Anda lihat nutrition fact di belakangnya itu nggak ada lemak, saturated fatnya hampir-hampir nggak ada sebenarnya. Ya zaitun. Kolesterolnya apalagi nggak ada. Jadi minyak tapi nggak ada kolesterol. Ya. Jadi masalah kita zaman sekarang, jantung kita bermasalah gara-gara apa? Ya gara-gara kebanyakan lemak jenuh. Gitu. Jadi kalau Anda misalkan disodorin gorengan gitu kan, sodorin gorengan sama rebusan, kalau saya pribadi memilih rebusan daripada gorengan. Dan ternyata ketika kita mulai ngubah ngubah kebiasaan kita, itu ternyata Masya Allah luar biasa Ibu sekalian, banyak sekali perubahan kesehatan kita yang terjadi. Bahkan Anda bisa meninggalkan obat, Anda bisa meninggalkan obat dokter ya. Misalkan yang sering banget gatal, misalkan ada yang bukan sering banget, ada yang sering gatal-gatal gitu ya, gangguan pencernaan, itu sebenarnya ada asbabnya. Nanti saya jelaskan asbabnya apa, supaya Anda bisa mulai perbaiki kalau mau. Sekarang ngomongnya mau, nanti buka puasa kita lihat. Baik, jadi singkatnya kalau bicara secara ruhiyah, kalau bicara secara ruhiyah sebenarnya penyakit ini minyaknya ya, secara fisiknya
Dan berapa banyak Anda minumnya? Ya nggak usah banyak-banyak. Kalau dalam penelitian yang saya baca, kejauhan kali Pak, kelihatan Pak, mau difoto. Kelihatan apa? Sayanya apa botolnya? Ya. Jadi kalau Anda mau minum berapa banyak? Ya sebenarnya tidak ada dosis standar, tapi kalau dalam penelitian itu sebutkan bahwa 1-3 sendok makan sehari. Jantung Anda akan clean, yang pertama. Yang kedua, pencernaan akan bagus. Terus juga saya pesan kepada Anda yang sudah mengalami konstipasi atau susah buang air besar. Kalau mungkin sudah makan apel 1 kilo, nanas 1 kilo, pepaya 1 kilo, nggak keluar-keluar juga, Anda makanlah minyak. Paham maksudnya ya? Jadi biasanya ada beberapa orang yang mengalami konstipasi atau susah buang air besar, terus sekalian, itu ternyata ketika sudah nggak mempan lagi sama minyak, sama sayuran atau buah-buahan, dia harus makan minyak. Dan ingat ya, kanker, semua jenis kanker, semua jenis kanker, kalau saya boleh katakan, faktor atau mungkin salah satu tanda keluhan yang paling bisa kita amati adalah orangnya susah BAB. Ya, jadi kalau ada orang susah BAB, maka waspada sekali sekalian. Karena itu bisa numpuk fermentasi di sana dan bisa mengubah morfologi sel dalam tubuh kita. Ya, seperti itu. Ya. Nah, balik tadi ke konsep ruhiyah. Jadi sebenarnya kalau saya boleh katakan, sebenarnya secara ruhiyahnya ketika jantung bagus, emosi bagus, perasaan bagus, hormon pun bagus. Ya. Makanya saya katakan penyakit itu sebenarnya tidak akan datang pada orang yang emosinya baik. Penyakit tidak akan datang pada orang yang emosinya baik. Ya, orang yang sering senyum, lihat mukanya udah ketawa, udah senang. Jadi sebenarnya gini, saya sering sampaikan bahwa cerminan perut kita, jantung kita, perut dan jantung kita itu sebenarnya tampak dari muka. Makanya kalau saya lihat wajah orang, saya bisa tahu nih orang sakitnya apa. Minimal saya tahu. Nggak usah nunduk-nunduk gitu, kenapa? Ketahuan Pak Bu. Ya. Bahkan waktu saya ada teman, waktu ada dia pengurus di daerah Batam, saya lihat ini udah bengkok banget, ini pucat. Saya bilang nih kayaknya ginjal ya, saya bilang kayaknya nggak lama nih orang mati, saya bilang. Beneran, saya nggak tahu mati kapan, tapi kita 1-2 bulan kemudian beliau meninggal. Ya, kelihatan kok dari bibirnya. Nah, jadi kalau bibirnya nggak merah, ya ada something wrong itu dengan jantungnya. Kan? Dan nggak bisa dimerahin juga, mau dikasih cabai, mau kasih lipstick tetap aja nggak pucat gitu ya. Jadi wajah itu cerminan sehatnya dua hal, kalau saya boleh katakan. Wajah itu cerminan dari sehatnya dua hal. Yang pertama, kolbunya secara ruhiyah, wajah. Makanya kalau Anda lihat ustadz-ustadz ya, misalkan Anda lihat syekh-syekh yang orang-orang soleh itu, lihat wajah itu udah senang banget, lihat wajahnya doang udah senang, hilang sakit kita ya. Perasaan nggak senang kita, perasaan yang gundah gulana, lihat wajah orang baik, orang soleh itu menyenangkan ya. Makanya saya senang lihat wajah Anda, kelihatannya soleh-soleh, insya Allah. Ya kalau belum soleh ya pura-pura soleh dulu lah, ya, nanti soleh beneran kan. Yang pertama itu ya, jadi secara ruhiyah akan tampak di mukanya. Yang kedua, secara fisik juga akan tampak. Jadi secara fisik jantungnya seseorang atau isi pencernaan seseorang juga akan tampak dari muka, sekalian. Logikanya sederhana gini, kalau mungkin kita sering lihat ada orang-orang yang kena penyakit liver seperti ikterik seperti itu. Kalau orang kena penyakit liver, maka wajahnya akan kuning, bibir akan kuning, mata akan kuning, kan gitu. Orang yang kurang darah, bibirnya akan pucat. Ya, jadi wajah kita ini sebenarnya memang nyata-nyata, memang cerminan dari apa isi badan kita. Jadi kalau saya mau ngelihat orang itu ngerokok atau enggak, gampang banget, lihat aja dari bibirnya, saya ketahuan, ini orang ngerokok deh. Lihat dari bibirnya, lihat dari giginya, udah ketahuan, ya gitu. Jadi cara memperbaikinya apa? Ya tadi balik-balik ke bagaimana kita mengubah yang tidak sehat tadi menjadi sehat. Gitu ya. Dan ada beberapa hal yang mungkin kalau saya boleh katakan, kalau saya boleh minta kepada Anda, kalau Anda mau kerjakan, maka saya bisa pastikan insya Allah berbagai macam penyakit bisa hilang, termasuk yang nyeri-nyeri, misalkan terutama yang sering banget sekarang itu keluhan orang habis bersila semutan, itu bisa hilang dengan beberapa cara ini nanti saya tunjukkan. Oke? Nah, dan Nabi SAW sekalian, kalau saya boleh katakan, sudah memberikan berbagai macam cara tadi ataupun berbagai macam pola tadi. Oke? Dan zaman dulu kan nggak ada sains, jadi zaman dulu tuh benernya gimana? Ya karena mereka beriman, bener-bener iman yang bener gitu ya, sehingga mungkin Nabi ngomong apa-apa, mereka udah sabar. Rasulullah SAW saat itu mereka semua bilang samina wa ata'na ya Rasulullah, kami dengar, kami ikut, kami taat, kami kerjakan, titik, nggak ada yang lain. Nggak usah bertanya mana buktinya, mana kajiannya, nggak ada zaman dulu.
Ya, kalau zaman sekarang beda lagi, ya. Kalau kita menyatakan sesuatu, mereka tanya dulu mana buktinya, ya. Kami dengar dulu, tapi kami pikir, samina wa asoina. Kami dengar-dengar, kami pikir-pikir dulu. Kalau benar kami ikutin, kalau enggak, nanti kami pikirkan. Makanya saya paling susah ngomongin bekam sama orang. Paling susah. Kita beberapa kali ke Kementerian Kesehatan, ya mereka mungkin belum paham, ya. Bukan saya menyalahkan mereka, tapi mereka minta bukti ilmiahnya. Padahal bukti ilmiahnya sudah ada. Dari mana? Dari hadis, kan gitu. Ya, jadi Nabi banyak sekali hadis tentang bekam. Baik, kita akan bahas itu, tapi kita akan bahas yang lain, Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi SAW pernah menyatakan bahwa amal itu diangkat pada 2 hari, bukan hari Ramadan, ya. Hari apa? Hari Senin sama hari Kamis. Dan ternyata ada satu riset yang menyebutkan bahwa di sini sebutkan bahwa orang-orang yang berpuasa 2 kali seminggu, mereka menyebutkan 2 kali seminggu itu ternyata bisa menurunkan resiko kena Parkinson dan Alzheimer. Tapi mereka nggak nyebutin sakitnya apa, puasanya apa, hari apa, mereka nggak sebutin. Nabi udah kasih contoh gitu kan. Ya, jadi saat ini sebenarnya bulan ini, kalau saya boleh katakan bulan ini justru malah selama 30 hari penuh, kita dituntut sebenarnya untuk meng-cleanse atau mendetoks seluruh badan kita dengan catatan satu, yaitu Anda atau kita mulai berpikir untuk healthy lifestyle atau gaya hidup yang sehat. Kenapa zaman Nabi SAW zaman dulu penyakit berat nggak ada, kebanyakan penyakit wabah? Karena mereka makannya sederhana, nggak kayak kita zaman sekarang, ya. Ada yang berbuka mungkin pakai apa tuh, lontong, ya. Apa tuh namanya dibungkus yang lontong, ya, lontong yang dibungkus pakai daun pisang tuh, arem-arem. Tangan kanannya megang arem-arem, tangan kirinya megang tahu, biasa gitu. Tangan tengahnya megang cabai, gitu. Ya, jadi puasa ini kalau saya boleh ilustrasikan dengan sebuah ilustrasi sederhana gini, Bapak sekalian. Katakanlah kita punya 2 jenis pertanian, ada pertanian organik sama pertanian biasa. Nah, pertanian biasa ini dalam setahun penuh itu pertanian itu disemprotin dengan pestisida, disemprotin dengan insektisida, segala macam yang sida-sida itu. Sida itu kan bikin bunuh. Oke. Nah, terus tiba-tiba si petani ini akhirnya dia dapat hidayah. Dia pengen untuk memberikan yang sehat untuk masyarakat. Dia dapat hidayah. Akhirnya dia berpikir untuk saya mau bikin produksi pertanian yang organik, kata dia gitu. Kalau petani sudah mau melakukan seperti itu, Bapak sekalian, ya, maka dia harus melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang disebut dengan land clearing. Land clearing itu tanah pertanian dia tadi itu tidak boleh ditanami waktu tertentu, itu cuma gemburkan terus, dikasih pupuk alami semua. Itu namanya land clearing. Saya lupa berapa lama, dia katakan 6 bulan dan sampai 1 tahun. Jadi nggak boleh kasih apapun kecuali yang bagus-bagus di situ. Oke. Nah, sekarang setelah nanti sudah cukup tanah tadi sudah bagus, baru ditanam. Sebenarnya kalau saya boleh katakan, saya buat tanya kepada Bapak Ibu sekalian, jujur aja lah, dalam kita punya 12 bulan sekarang. 11 bulan ini, 11 bulan sebelum Ramadan, kalau saya boleh tanya, Anda lebih banyak nyampah atau hidup sehat? Nggak mau jawab dia tadi. Jujur aja kan kita banyak nyampah. Ya, kita banyak bukan nyampah sih, terlalu ekstrim bahasa, tapi kita banyak makan-makan yang justru nggak sehat. Dikasih bulan Ramadan kayak begini, boro-boro justru malah bukan bikin land clearing. Jadi kalau saya katakan ada tanda orang yang nggak sukses puasa Ramadannya secara fisik, ya, adalah hari pertama ditimbang berat badannya 60, hari terakhir 70, itu nggak bener puasanya. Gitu. Ya iyalah, orang justru kita sekarang mau restriksi kalori kok malah kalori digede-gedein. Ya. Sudah tadi 11 bulan sudah banyak masalah, sekarang ditambah lagi dengan masalah baru, Bapak sekalian. Ya, makanya kita lihat video ini, ya, kita lihat ternyata fase-fase puasa tuh ada fase-fase puasa, kita lihat ya. Ya, apa yang terjadi pada tubuh kita ketika sedang puasa? Cara terbaik untuk detox dan revitalisasi sel, dan ada fase-fasenya. Tapi ini bisa terjadi kalau Anda healthy eating plan.
hanya healthy eating plan, dan tidak berlebihan saat iftar. Dan hindari makanan yang diolah dan makanan yang digoreng, karena kita cuma punya waktu sedikit untuk makan dan minum. Ya, minum air yang cukup ya selama Ramadan. Hindarkan minum teh dan minum kopi terlalu berlebihan bulan ini, karena justru malah itu akan narik air dalam tubuh kita. Ya, oversleeping ya, kemarin Ustaz Khalid bilang tidur terus-terus. Here's a breakdown of what happens to your body when you fast in each stage of 30 days of fasting. Ini tahap-tahapannya. Stage 1. Tahap pertama, Couple of days of fasting, both blood sugar level ya, and blood pressure drop. gula darah kita sama tekanan darah akan turun. Tubuh kita mulai mengadakan proses pembersihan. Nah, banyak pada fase-fase ini orang mengalami sakit kepala, mual, ya, kemudian laparan yang kuat. Di fase kedua, badan kita sudah mulai menyesuaikan dengan kondisi, terutama di pencernaan. Pencernaan sudah mulai mulai fokus untuk menghasilkan energi dengan makan yang sedikit. Dan white blood cell atau sel darah putih kita akan lebih banyak diproduksi. Dan menariknya ternyata pada fase ini mereka sudah mulai memperbaiki tubuh kita sekalian. Nah, pada fase ketiga, energi badan kita sudah mulai meningkat ya, dan perasaan bahagia itu sudah mulai makin muncul ya, karena tubuh sudah mulai hilang sel-sel yang sudah rusaknya. Pada fase ini jantung ya, ginjal, paru-paru, kulit semua akan mengalami proses detoksifikasi. Pada fase 3, fase 4, di hari terakhir Ramadan ya, dia sudah mulai menyesuaikan. Badan kita malah jauh lebih berenergi, dan peningkatan memori dan konsentrasi. Di fase ini, proses penyembuhan tadi sudah mulai makin kuat ya, dan tubuh kita bisa mencapai fase maksimumnya. These are just some physical benefits of fasting that will take place within the body, but the spiritual benefits this month are far greater than anything. Ya, spiritual benefitnya justru jauh lebih besar, bos sekalian. Jadi siap untuk puasa sehat? Serius ya? Nanti akan ada mandor yang lihat waktu bukanya. Baik, healthy eating plan. Kunci di situ, bos sekalian. Healthy eating plan. Kenapa? Healthy eating plan tadi di situ sebutkan bahwa kalau nggak pakai healthy eating plan akan sulit, bos sekalian. Terutama ketika Anda sedang berbuka, kalau saya boleh sarankan, hindarilah makanan-makanan yang diproduksi atau dimasak dengan menggunakan gula pasir terlalu berlebihan. Ya, seperti apa? Agar-agar tuh banyak tuh. Agar-agarnya bagus, Pak Bu. Kalau saya memang sangat menghindari gula pasir. Kalau saya gantinya berbagai macam gula, salah satunya ini. Ini nggak promosi ya. Saya beli juga satu hari. Ini gula kelapa. Ya, ada beberapa pengganti gula pasir. Kalau Anda mau ganti, yang paling bagus memang pakai madu, paling bagus. Tapi kalau enggak, Anda pakai gula aren, gula nira. Kalau Anda enggak ketemu juga, Anda bisa pakai gula kelapa. Ya, kalau enggak ketemu juga, gula singkong juga bisa Anda pakai. Gula singkong. Ya, itu semua indeks glikemiknya lebih rendah daripada gula pasir. Kalau nggak ketemu juga, nggak usah pakai gula, nggak apa-apa. Ya. Atau Anda mungkin bisa bikin teh atau bisa bikin jus tanpa pakai pemanis atau gula seperti itu. Jadi misalkan Anda bikin jus alpukat gitu. Jus alpukat itu Anda tidak mesti pakai gula pasir untuk bikin manisnya. Anda bisa masukkan kurma ke sana. Kurmanya bisa sebagai pemanis. Gitu lah. Ini kita selama ini kan alpukat itu kan menjadi salah satu buah yang kabarnya dikabarkan sebagian orang justru malah bikin lemak katanya. Gimana nggak lemak? Orang cuma 3 kerok, sisanya susu sama gula. Ya, gitu. Jadi mulai diubah sekalian. Hindari gula pasir. Lebih baik Anda minum teh tawar.
Lebih baik Anda minum teh tawar. Kecuali memang Anda memang sedang membutuhkan gula, silakan. Misalkan lagi pusing, nggak ada gula nggak ada madu, nggak ada gula aren, nggak ada gula singkong, silakan Anda makan gula pasir. Makanya orang lagi lemes-lemes dikasih gula pasir, teh segala macam seperti itu. Bagus nggak? Bagus. Tapi untuk jangka panjang, kalau saya boleh sarankan, hindari. Lebih baik Anda mulai sekarang membiasakan minum teh tawar. Badan Anda akan jauh lebih baik, ya, minum teh tawar. Jadi sebenarnya tubuh kita itu Bapak sekalian tidak didesain, kalau saya boleh katakan, dia untuk menerima produk-produk sintetik. Tidak didesain. Tubuh kita itu didesainnya adalah untuk menerima produk-produk yang masih natural, ya. Jadi semakin banyak makanan yang kita makan itu bukan makanan asli gitu ya, maka nutrisinya sudah akan banyak berkurang, ya. Makanya kalau Anda mau makan daging, sebenarnya makanlah daging yang memang baru diolah, kayak steak gitu ya. Bukan daging yang banyak mengalami pengolahan. Seperti apa? Sudah tahu ya? Rendang. Rendang tuh enak. Saya katakan saya juga suka rendang. Tapi sebenarnya kalau Anda mau dapatkan nutrisi yang benar dari protein daging, maka makanlah daging yang fresh. Anda sup dia, atau Anda bikin steak seperti itu justru malah lebih baik sebenarnya. Rendangnya boleh makan nggak? Boleh. Makanya saya terus terang kalau bulan Ramadan kayak begini, yang paling bikin saya agak was-was justru malah ketika Syawal nanti, ketika Idul Fitrinya, ya, banyak sekali yang harus kita makan. Ya, kalau kita mulai sekarang nggak membiasakan, maka semua dihantam. Bapak Ibu, kalau Anda boleh saya kasih tahu sedikit, satu bungkus kerupuk tepung itu ya, satu bungkus seperti ini, itu kalorinya sekitar 400 loh. Satu bungkus kerupuk tepung yang kita makan, kalau Anda beli nasi goreng itu sekitar 200-an itu kerupuknya, 200 kalori. Kalau 2 atau 3 sudah hampir 600 Pak Bu. Dan itu mencukupi kebutuhan kalori satu hari, tapi nggak ada gizinya, masalah di situ. Ya, jadi kenyang sih kenyang, ya, tapi nggak ada gizinya. Kalau sudah kayak begini, maka akan muncullah satu fenomena, kalau saya boleh bilang, fenomena nggak kenyang-kenyang. Makan apa nggak kenyang-kenyang, dikit-dikit makan, dikit-dikit ngemil. Jadi kalau ada orang, jadi fenomena nggak kenyang-kenyang sebenarnya penyebabnya satu. Pertama apa? Dia ngunyah makanan nggak lama. Jadi ada satu riset menyebutkan bahwa orang itu punya selera makan lebih tinggi kalau dia nggak ngunyah makan dengan lama, dengan cukup gitu kan. Makanya Nabi sudah ngasih tahu, kunyahlah makananmu dengan baik. Saya nggak tahu itu apakah ada disebutkan jumlahnya berapa, ada mengatakan 30 atau 40 kali, wallahualam, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ternyata kalau mengunyah makanan dengan baik, Ibu sekalian, itu justru malah bisa bikin kenyangnya bertahan lama. Gitu. Jadi kalau mau makan, makanlah yang lama. Jangan cepat-cepat makan. Yang pertama itu. Yang kedua, kenapa bisa muncul kayak begini? Kenapa bisa muncul kayak begini? Penyebabnya yang kedua adalah karena terlalu banyaknya makanan olahan yang dia makan. Ya, makanan olahan yang dimakan. Misalkan Anda punya anak di rumah ya, misalkan hobi misalkan makan produk-produk snack seperti itu. Ya, snack itu kalau saya boleh katakan, ya lebih banyak bahan tambahan pangan daripada gizinya. Ya, lebih banyak bahan tambahan pangan daripada gizinya. Ujung-ujungnya karena tadi si anak tadi makan bahan tambah pangan itu seperti micin seperti itu namanya BTP. Itu bisa bikin kecanduan mirip dengan orang narkoba. Makanya tidak heran orang yang biasa makan mie instan, makan makanan snack-snack yang penuh dengan apa tadi micin-micin tadi, itu bisa dipastikan dia akan minta terus kayak orang ketagihan, kayak orang narkoba Pak Bu. Jadi hati-hati ya, mulai sekarang coba mulai membersihkan makanan kita. Nah, menariknya ternyata ketika sudah mulai kita perbaiki Bapak sekalian, ketika kita sudah mulai perbaiki ya, itu ternyata mulai muncul perubahan di sana. Ya, tapi kalau kita nggak perbaiki maka muncullah keluhan-keluhan. Jadi tubuh kita itu nggak ujuk-ujuk sakit, tapi dia ngasih keluhan bahwa ada yang nggak beres dengan tubuhnya, Jadi nggak langsung orang kena kolesterol, serangan jantung, stroke, nggak, dia ngasih tanda dulu, susah tidur, susah BAB, dia ngasih tanda dulu Pak Bu. Ya, nanti kalau sudah saatnya tubuhnya sudah nggak mampu lagi mengovercome itu atau mengatasi itu, maka muncullah penyakitnya gitu. Jadi keluhan namanya. Nah, penyebabnya apa sebenarnya? Kalau saya boleh katakan, beberapa penyebab yang membuat ini based on makanan semua ya. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena Anda mau sehat. Kalau Anda mau sehat dan bebas dari penyakit, saran saya perbaiki makanan, nggak ada yang lain. Kalau mau sehat, ya. Apa penyebabnya atau apa pemicunya? Sebagian besar disebabkan oleh 3 hal ini, Bapak sekalian. Yang pertama, asam yang berlebihan. Yang kedua, radikal bebas. Yang ketiga, kurang minum. Kita akan bahas mungkin yang pertama aja ya, asam berlebihan. Bapak Ibu sekalian,
sekarang keluhan kayak begini banyak banget. Mudah letih, obesitas, bau kurang sedap, nyeri otot, gangguan pencernaan. Termasuk yang orang dikit-dikit ngantuk. Ya, ada orang tipikalnya sebentar-sebentar ngantuk. Pagi ngantuk, siang ngantuk, sore ngantuk, malam ngantuk. Jadi bangunnya sedikit saja. Ya. Itu sebenarnya kalau saya boleh katakan penyebabnya atau keluhan itu keluhan-keluhan yang berhubungan karena tingginya asam pada tubuh seseorang. Sekarang pertanyaannya, asamnya tadi karena apa? Karena ini, Pak. Yang pertama, nasi. Yang kedua, minyak. Yang ketiga, tepung. Yang keempat, ya, paket komplitnya biasanya nasi goreng sama gorengan. Komplit semua tuh. Tinggi banget asamnya. Saya sendiri memang sudah lama, hampir 2 tahun udah gak makan nasi. Saya hindari nasi, kecuali beberapa nasi tertentu atau beras tertentu saya mau makan. Tapi kalau nasi biasa saya udah gak makan. Gitu. Dan memang ternyata perubahannya drastis luar biasa, ketika kita mulai mengubah pola hidup sehat kita. Yang penting sebenarnya bukan nanti gini, berarti nanti habis ini kita nggak boleh makan apa-apa, bukan itu masalahnya. Tapi kalau habitnya belum kebentuk, kebiasaannya belum kebentuk, maka kita akan sulit hidup sehat. Ya, contohnya logikanya gini lah, misalkan ada di situ Anda disuguhin misalkan pisang rebus sama pisang goreng. Dua-duanya enak sebenarnya, ya. Tapi sebenarnya kalau mau lebih enak lagi dan sehat, Anda pilihnya pisang rebus. Ini makanya saya katakan habits itu harus kita bentuk, harus dipaksain. Kalau nggak dipaksain, sulit. Saya suka makan kambing, ya, karena kambing pun adalah salah satu hewan yang disebutkan Nabi SAW sebutkan bahwa kambing itu banyak kali faedahnya. Jadi orang-orang yang makan kambing itu nanti katanya, entah hadis apa bukan saya lupa, tapi katanya orang-orang yang makan kambing itu punya hati yang lembut katanya, wajahnya menyenangkan seperti kambing. Kambing itu kan kalau Anda lihat kan lucu gitu ya, kayak jenggot gitu kan, terus ngembek itu. Coba lihat kambing, apalagi anak-anak kambing, ya, lucu ya. Nah, kambing itu tapi jadi masalah. Kambing itu menjadi salah satu hewan yang paling sering dikambing hitamkan. Ya, banyak sekali orang bunuh jangan makan kambing, nanti bikin kolesterol, darah tinggi segala macam. Bukan salah kambingnya. Ya. Nabi SAW sangat suka makan daging kambing. Nah, kalau kita ini kan bukan kita sih, bukan Anda lah. Orang di luar sana mungkin. Sepertinya Anda sehat-sehat, tampak sehat. Kalau lihat dari kan WHO itu bagi 3, orang sehat, tampak sehat, sama orang sakit. Kalau Anda ini kayak kategorinya kayaknya tampak sehat. Tampak sehat. Ya. Kalau sehat benar, alhamdulillah, semoga sehat semua. Ya baik. Jadi Bapak Ibu kalau Anda lihat di beberapa literatur, sebenarnya daging kambing ini justru malah lebih baik daripada daging sapi. Serius, Anda baca sendiri. Daging kambing ini justru jauh lebih baik daripada daging sapi. Yang pertama, yang kedua, susu kambing itu jauh lebih baik daripada susu sapi. Ya, susu kambing itu relatif lebih basah daripada susu sapi. Susu sapi itu asam. Ya, makanya anak-anak yang terlalu banyak mengkonsumsi susu formula, ya, akan banyak gangguan pencernaan, termasuk salah satunya adalah sering banget gatal-gatal atau mungkin gangguan perut atau pencernaan seperti itu. Kalau terlalu sering makan atau minum susu formula. Diganti dengan apa? Kalau saya sarankan sih ganti dengan susu kambing. Ya. Kalau saya boleh sarankan seperti itu. Jadi inilah yang kita konsumsi tiap hari. Jadi pagi, siang, malam yang dimakan asam semua. Dan kalau dibiarkan terus-menerus Bapak sekalian, ya, kalau dibiarkan terus-menerus, maka akan banyak masalah yang tadi nih, yang tadi saya jelaskan tadi. Keluhan-keluhan ini langsung sakit nggak langsung sakit. Tapi tanda-tanda ini kalau dibiarkan lama-lama, kalau nauzubillah min dzalik, kalau saya boleh katakan, memang bisa bahkan memicu terjadinya kanker. Jadi kalau orang asamnya terlalu berlebihan pada tubuhnya, maka bisa memicu kanker. Tanda orang asam apa? Gampang sekali sebenarnya kalau ngelihatnya. Lihat aja air seninya atau air kencingnya. Kalau air kencingnya sedikit, yang pertama, dan air kencing yang berwarna kuning, kalau terlalu pekat kuningnya, itu asam. Siap-siap aja, siap-siap untuk kena berbagai macam penyakit. Penyakitnya apa? Wallahu alam. Tergantung organ mana yang paling lemah. Ya, artinya tubuh itu kita nggak bisa tahu pada sini bakal kena penyakit apa. Kalau berdasarkan keluhan tuh bisa, tapi secara umum dia akan kena penyakit itu akan kena ke tubuh yang paling lemah di sana. Gitu loh. Dan ini kalau nggak diperbaiki dari awal, maka tadi saya katakan tadi, dikit-dikit nyobain, lama-lama habis juga Pak. Tubuh nggak bisa mengkompensasi lagi.
sayang kalau saya boleh bilang. Jadi mulai sekarang kita niatkan ya, semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik lah, khususnya dari sisi kesehatan. Kalau amal ibadah saya kira mungkin semua sudah paham ya, sehingga nanti hari terakhir Ramadan lingkar perut turun ya, lingkar perut turun, kemudian berat badan bisa turun, badan jauh lebih fit akhir Ramadan buat persiapan Idul Fitrinya. Ya, was-was, bahaya itu. Baik, lalu yang kedua masalah kita apa sekalian? Masalah kita yang kedua adalah ini dia. Banyak orang Bapak sekalian lebih suka menunggu haus baru minum. Padahal semua orang di seluruh dunia sudah tahu dan kita pun sudah tahu bahwa tubuh kita 70% adalah air. Ya. Jadi air apa yang dibutuhkan? Air putih, bukan air berwarna. Jadi lagi Ramadan kayak begini, saran saya lebih baik kita biasakan lebih banyak minum air putihnya daripada air seperti teh, kopi seperti itu. Boleh nggak minum sekali untuk batalin puasa silakan, tapi bukan diminum terus menerus. Ya, kecuali tehnya teh yang mungkin ada manfaat lain kayak teh Ustadz Khalid semalam dikasih daun mint. Daun mint yang sangat bagus untuk batuk berdahak. Ya, daun mint itu bagus buat batuk berdahak. Gitu. Jadi biasakan mulai sekarang untuk minum lebih sering daripada nunggu haus baru minum. Jadi kalau waktu buka itu kalau saya boleh sarankan, perbanyak minum airnya. Ya, sahur apalagi, Anda takar kalau bisa pakai gelas yang agak gede itu Anda minum ketika buka itu Anda minum air waktu sahur lebih banyak. Tambah sedikit dengan karbohidrat, tapi karbohidrat yang alami ya, seperti buah atau sayuran. Kalau Anda memang pengen makan protein, silakan makan protein. Ya, tapi kalau saya boleh sarankan hindari karbohidrat simplex. Karbohidrat simplex itu seperti nasi. Ya, kalau sahur itu saya sarankan kurangi nasinya, banyakin lauknya, terutama lauk yang protein. Ya, karena dia kalau daging lama dicernanya. Ya, kalau sudah biasa makan, kalau sudah biasa dengan badan sudah terbiasa, maka nggak usah banyak-banyak makan. Seperti kata Ustadz Khalid kemarin, benar. Ya, saya kadang-kadang buka itu beberapa bulan, selama bulan Ramadan sebagian besar sahur saya cuma pakai VCU 1-2 sendok sama kurma 1 sama air 1 gelas gede, udah cukup. Dan pastikan tubuh kita atau pastikan pikiran kita tidak terbebani. Kenapa terbebani? Kalau belum apa-apa minum kayak gitu sudah terbebani, wah ini bakal lapar nih gue. Lapar beneran Pak. Ya, bahkan kalau kita bisa perintahkan dengan baik, Anda bisa ketika gini. Sebenarnya sahur itu punya keberkahan yang luar biasa. Ya, keberkahannya apa? Keberkahannya adalah perintah bahwa hari ini makan terakhirmu, jangan keluarkan asam lambungnya lagi gitu loh. Makanya Nabi suruh sahur. Bahkan dengan cuma sekedar minum saja, Nabi sarankan Bapak sekalian. Supaya apa? Supaya ngasih perintah ke otak untuk tidak mengeluarkan asam lambung lagi terlalu berlebihan. Jadi masalah sekarang antara sahur sama berbuka makannya kurang lebih sama. Ya, ini jadi masalah ya. Sehingga nanti ketika menjalani hari-hari setelah sahur tadi itu berat sekali ya, terutama waktu buka juga sama ya, tarawihnya ngantuk, maghribnya ngantuk, tilawahnya ngantuk gitu. Oke? Baik, itu ya sedikit. Jadi prinsipnya apa? Prinsipnya adalah ngubah kebiasaan. Nah nih, kalau saya ada satu grup yang saya mentoring sendiri ya sama teman-teman juga, itu ternyata mereka ketika mulai mengubah kebiasaan ini Bapak sekalian, itu ternyata efeknya bagus banget. Tapi ini bukan berarti Anda nggak boleh makan yang lain, tidak. Anda tetap silakan makan yang lain ya, dengan catatan ubah dulu kebiasaannya. Mau tahu kebiasaannya? Mau apa enggak? Mau ya, tapi beneran mau dikerjain ya, serius. Nanti saya akan patroli, lihat ya. Caranya gimana? Caranya adalah mengubah dulu apa yang masuk ke dalam tubuh kita ya Bapak sekalian. Jadi ini kemarin sebelum Ramadan kita sudah kerjakan, dan subhanallah ternyata teman-teman itu sudah mulai merasakan perubahan yang drastis luar biasa. Ya, BAB-nya, kencingnya, ngantuknya, satu persatu mulai hilang. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Jadi sebelum masuk apapun, jadi Anda tetap boleh makan apapun, jangan khawatir. Anda silakan makan apapun, tapi catatannya cuma satu. Sebelum masuk apapun itu, Anda makan ini 3 porsi satu hari. Ya, dan sayuran pun kita pilih. Ya, sayurannya kita pilih. Yang pertama apa? Yang pertama wortel, ada tomat di sini. Ada apa nih? Lobak ya.
labu, sama ada kadang-kadang ada bayam atau sawi, ya. Dan tidak sayuran putih tidak, ya. Makannya pakai apa? Tidak pakai apa-apa, direbus pun nggak pakai apa-apa, ya. Dan dikunyahnya lama, ya. Dimakan lebih awal daripada makan. Jadi habis makan ini boleh makan apapun, boleh, silakan aja mau makan apapun. Jebakan Batman sebenarnya. Kan udah banyak ini dulu isinya kan, makanya nggak sempat makan yang lain lagi. Ya, dan dikunyahnya kami meminta mereka menghabiskan ini dalam waktu sekitar 30 menit. Dan ternyata satu persatu mulai itu tanpa nasi, ya, tanpa nasi. Karena apa? Ini mau mengubah kebiasaan dulu, sekalian. Dan subhanallah ternyata terjadi perubahan yang luar biasa. Ya, itu pada seminggu awal tuh makan sayur. Saya biasanya awal-awal kemarin Ramadan itu makan brokoli, wortel, sama tomat. Ya, boleh nggak pakai sambal? Boleh, tapi bukan sambal botol. Karena sambal botol bahan kimia lagi. Anda bikin sambal sendiri di rumah. Dan nanti waktu sahur nanti Anda minta sama orang hotel siapin sayur banyak-banyak. Tapi banyak kok sayurnya. Kemarin saya lihat, kemarin saya hampir 3 porsi makan sayurnya, buahnya hampir 3 porsi. Alhamdulillah, justru malah makan yang lain jadi lebih sedikit. Dan gara-gara makan kayak begini jadi nggak terlalu gini. Kalau kita masih mindset kita masih makan dan makan, bagus sekalian. Tadi kan udah lihat tuh kata Ustadz Khalid kemarin, 4 hal yang kalau Anda hindari atau lakukan ini, maka Anda nggak peduli lagi sama dunia, kata beliau. Yang pertama, yang salah satu, yang ketiganya masih ingat nggak apa? Tidak makan berlebihan. Ya, makanya kalau kita ngelihat, jadi kemarin saya diundang ada salah satu bank cukup besar di daerah Blok M kemarin, mereka bikin acara besar sekali, makanan berlimpah ruah. Tapi saya masya Allah, alhamdulillah nggak selera sama sekali. Saya cuma lihat sayur, buah, terus makan sedikit telurnya. Kalau mindset kita masih pengen makan semua, ada yang nggak beres nih. Ada yang nggak beres. Kenapa? Bisa jadi belum banyak nutrisi yang benar yang masuk, sehingga apa? Dia minta lagi, terutama yang manis-manis ini. Ya, minta yang manis-manis sekalian. Gitu ya. Jadi ini diubah, ya. Polanya diubah. Yang Anda makan pertama kali. Kenapa kita di sini, Bapak sekalian, tidak sarankan buah? Buah masih ada gulanya. Buah masih tetap ada gulanya. Jadi kalau kami menyarankan justru malah ubah dulu kebiasaan dengan makan sayur. Sayur ini kalau Anda kunyah, maka kunyahan yang akhir-akhir itu akan manis. Kunyahan terakhir akan manis. Jadi Anda boleh makan, Anda cowel dengan sambal ulek, sambal apa, silakan. Ya, tapi tidak dengan sambal botol. Nanti setelah itu naik, setelah itu mulai beranjak nurun, biasanya berat badan akan turun. Kenapa? Lebih banyak makan serat. Makanya saya bilang ubah kebiasaan. Habis itu Anda bisa tambahkan dengan telur atau protein. Proteinnya diapain? Tidak dibikin bacem, di setengah matangin, atau Anda telur matang juga boleh. Jadi isinya cuma serat sama protein. Mirip dengan keto sebenarnya, mirip dengan keto, tapi ini ketonya keto nggak murni, ya. Dan ditambah dengan VCO. Jadi VCO ini saya pelajarin dan diskusi sama seorang teman juga, nyata memang sangat baik membantu pencernaan atau sangat baik membantu metabolisme sayuran tadi yang kita makan, VCO. Jadi VCO Anda minumnya berapa banyak? 1-2 sendok makan. Nanti kalau Anda sudah cukup makannya, maka nanti bos kalian bisa jadi Anda nggak butuh ini. Anda nggak butuh ini. Anda cuma tadi saya katakan minum air yang cukup, sama makan kurma 1-2 butir, sama minum lemaknya. Cukup buat energi seharian. Bahkan berlebih bahkan. Tanda-tanda orang yang berlebihan energinya apa? Gampang banget ngantuk. Itu berarti kemungkinan besar banyak karbohidrat numpuk dalam tubuhnya. Gampang banget ngantuk. Oke. Nah, ini beberapa caranya ya. Tapi saya katakan ini jangan dijadikan beban. Jangan dijadikan beban yang pertama. Tapi ini bahasa saya lah mengubah kebiasaan. Habis ini Anda mau makan apapun silakan. Silakan makan apapun. Jadi enak, menunya itu jadi tetap enak karena sudah lebih banyak yang sehat yang masuk dalam perut kita, Bapak sekalian. Sudah banyak yang lebih sehat yang masuk dalam perut kita. Dan kalau saya boleh sarankan mulai sekarang biasakanlah untuk minum produk bergizi yang sudah Allah sampaikan pada kita, yaitu apa? Produknya lebah. Itu gizinya tinggi sekali. Bahkan saya baca itu bipolen saja, bipolen itu bisa mengandung hampir 20 jenis asam amino, bipolen. Ya, sedangkan itu sekarang didapatkan tuh susah sekali. Ya, jadi makanya biasakan untuk minum itu. Ya. Boleh dalam bentuk apapun, misalkan ada ketemu dengan madu yang mengandung inilah itulah segala macam, silakan aja. Karena itu sumber nutrisi dan sumber pemberi sinyal kenyang.
Ya, jadi kalau Anda minum itu maka sinyal kenyangnya akan cepat. Ya, bukan akan cepat, akan diberikan secara benar gitu kan. Bukan sinyal kenyang akibat perutnya udah penuh, bukan. Ya. Dan kalau nanti sudah mulai sudah mulai biasa, maka Anda akan jarang sekali lapar. Kalaupun lapar, makan sedikit sudah kenyang sekali. Ya. Jadi kayak misalkan ada madu yang kan banyak tuh madu yang sekarang dicampur-campur tuh. Ya, kalau kayak saya pernah ketemu di satu madu yang cukup bagus juga. Di sini ada bee pollennya, ada madunya, ada minyak minyak habatus saudanya, ada fenugreeknya dan segala macam lah. Judulnya madu herbal. Cari aja sendiri nanti di mana. Ya, mulai biasakan makan seperti itu sekalian. Nanti saya bisa pastikan bos sekalian, kalau yang wanita biasanya insya Allah mensnya akan lebih baik. Mensnya biasanya yang sakit-sakit mulai hilang. Kenapa? Karena ini diubah semua. Ya, pola makannya, pola hidupnya mulai diubah. Gitu. Dan terakhir, ya pesan terakhirnya adalah bukan pesan terakhir sih. Zuhur jam berapa ya? 10 menit lagi. Oh, 53. Oke, 1-2 slide lagi sekalian. Jadi Okinawa, Jepang ya, sedikit saya cerita biar Bapak Ibu dapat gambaran. Ternyata Jepang ini salah satu penduduknya di daerah Okinawa itu ternyata usia harapan hidup penduduk di Jepang itu di atas 85 tahun semua rata-rata sebagian besar. Bahkan bisa sampai 100 tahun. Dan saya pelajari dan baca-baca ternyata salah satu rahasianya kenapa penduduk Okinawa itu bisa sehat seperti itu, mereka sangat tinggi konsumsi kunyit. Kunyit ini kalau Anda baca salah satu anti aging yang sangat terbaik, yang sangat baik. Anti aging yang sangat baik. Ya, kunyit. Bahkan dia termasuk salah satu antibiotik alami, ya, tumbuhan antibiotik alami, ya, kunyit. Bahkan dalam bentuk apa? Ya macam-macam sih. Kalau Anda bisa di sana pernah saya lihat tuh teh kunyit seperti itu juga ada, atau kita kan di sini kan di Indonesia kan campur sama asam, kunir asam. Ya. Jadi mulai membiasakan kita kenal dengan bahan-bahan seperti ini misalnya di rumah, ya. Termasuk buat diri kita juga, sehingga nanti kita jadi ketika Anda lebih banyak makan yang sehat, makan yang nggak sehatnya akan hilang satu demi satu. Ya, itu pesannya, ya, kunyit ya. Dan terakhir, mulailah kita untuk merutinkan, kalau saya boleh berpesan kepada Anda, merutinkan untuk melakukan salah satu sunnah pengobatannya Nabi SAW, yaitu berbekam. Ya. Harapannya malah justru saya berharap nanti suaminya bisa bekam, istrinya bisa bekam, mereka bisa saling bekam, nggak perlu datang ke klinik lagi. Dan manfaatnya banyak sekali. Ya. Riset-risetnya juga sudah sangat banyak sebenarnya. Ya. Cuman sekarang memang problemnya kita di Indonesia belum banyak riset, tapi kalau di luar sudah cukup banyak. Oke? Dan terakhir pesannya adalah satu-satunya cara untuk hidup sehat adalah dengan cara meneladani perilaku hidup sehat manusia yang paling sehat, yaitu Rasulullah SAW. Ya. Mari kita contoh beliau, makannya kayak apa, tidurnya kayak apa, minumnya kayak apa. Ya, Nabi itu makan apa setiap hari, itu semua ada kitabnya Pak Bu. Ya, kita tinggal pelajari dan insya Allah itu bukan hal yang sulit sebenarnya, dan tidak perlu kita mencari alasan. Oh zaman dulu kan emang zaman dulu nggak ada makanan kayak sekarang, tapi prinsipnya bukan masalah apa jenis makanannya, tapi apa konsep sederhana dalam makanan, itu yang paling penting. Prinsip yang paling utama adalah konsep sederhana dalam makanan tiap hari. Wa kulu washrobu wala tusrifu, kata Allah. Makalah sekalian kalian, tapi jangan berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira mungkin cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan. Jangan tanya lah. Sudah mau zuhur. Wah, ada juga yang tanya. Iya. Satu aja lah. Lagi puasa, mikirnya susah. Iya Bu, silakan Bu. Nabis. Dalam medis nggak ada Bu, karena bahasanya sebenarnya ada sedikit pola pemahaman medis sama kedokteran alami lah, bahasa saya kita agak sedikit beda ya. Bahkan kayak misalkan teori tentang asam basa saja di medis nggak terlalu banyak orang yang pakai teori asam basa. Baik, kalau berkaitan dengan nabis itu buat sekalian adalah rendaman kurma ya. Secara umum kurma itu kalau kita lihat pH-nya basah, kurma itu basah. Makanya sebenarnya kalau direndam dalam air, maka kita minum air yang ada mineralnya dan bersifat basah dari kurma tadi.
Gitu deh. Manfaatnya buat apa? Manfaat terbesar dia sebenarnya adalah menyeimbangkan keseimbangan pH di lambung. Makanya orang minum itu biasanya mual muntah, bukan mual berkaitan dengan keluhan dispepsia itu biasanya hilang. Yang pertama, yang kedua, orang-orang yang susah buang air besar itu juga bisa hilang dengan nabis tadi. Dan suplai nutrisinya itu juga mineral terutama sih ya, bisa sangat lebih baik dengan nabis tadi karena dia sudah terurai dengan direndam tadi gitu. Tapi nggak boleh terlalu lama. Jadi kalau ngerendam malam, besoknya diminum, nggak boleh diminum lagi airnya karena bisa fermentasi, dia bisa bikin alkohol. Gula sama air kan jadi alkohol gitu. Jelas ya, Pak? Iya. Belum nyala, Bu. Ibu hamil menyusuin. Baik, kalau secara ilmiah sebenarnya kalau saya sebelum masuk ke cara ilmiahnya, setahu saya justru orang hamil dan menyusui dapat rukhsah. Artinya kalau syariat sudah mengatakan rukhsah, jangan kerjain sebenarnya. Karena lebih gini, kan ibu hamil, terutama ibu hamil kan dia punya dua nyawa yang harus dia hidupin, dianya sama bayinya atau janinnya. Dan ini butuh nutrisi yang terus menerus gitu kan. Makanya ibu hamil itu biasanya sering minta makan karena kebutuhan nutrisi yang double tadi. Jadi kalau saya pribadi kalau menyarankan ibu hamil, saran saya jangan puasa, bayar fidyah aja lah sudah. Ibu menyusuin boleh nggak puasa? Tergantung menyusuin yang fase awal atau sudah 1 tahun ke atas. Kalau anaknya sudah bisa disapi dan dia kuat puasa, silakan puasa. Tapi dengan catatan ibunya tadi jangan jangan makan sampah. Kalau saya bilang banyak ibu-ibu hamil karena kebanyakan makan karbohidrat. Contoh misalkan terlalu banyak makan roti, terlalu banyak makan kentang, dan kebanyakan karbohidrat, dia makan terus, lagi perutnya begah, kembung gitu kan, tapi nggak ada gizi yang cukup buat janinnya. Makanya sekarang kalau Allah bilang dalam Al-Quran kan falyanzuril insana ila ta'ami, perhatikan apa kita makan ya. Jadi kalau saya sarankan, kalau ibu hamil, saran saya sih lebih baik jangan puasa. Kalau ibu menyusuin tergantung puasanya, tergantung usia anaknya. Tapi kalau dua-duanya, kalau Anda baca di secara syar'inya, setahu saya memang dapat rukhsah. Lebih baik ambil rukhsahnya aja. Gitu. Gimana apanya? Umur berapa? Kalau belum akil balik sebenarnya jangan dipaksain. Kalau sekedar untuk membuat kebiasaan sama mereka silakan, tapi jangan paksa mereka untuk sampai selesai. Karena memang dasar syar'inya pun nggak ada. Orang mereka belum dapat kewajiban puasa, orang tuanya maksain mereka sampai sore puasa, ngapain juga? Yang jelas kita tunjukkan pada mereka kita puasa, dan kalau mereka kata mau batal, nggak apa-apa, batalkan saja. Nggak ada kewajiban mereka. Gitu. Kalau buat anak-anak puasa perlu nggak? Kalau buat latihan perlu, tapi kalau menurut saya pribadi secara kesehatan, terutama anak-anak yang nggak terlalu gede badannya, ya, karena gede itu anak-anak gemuk, maaf gitu ya, itu sebenarnya kurang sehat atau bahkan bahasa saya nggak sehat. Ya, jangan suruh mereka puasa juga, ya, tapi ubah pola makannya, gitu. Jadi anak-anak lebih baik jangan dipaksakan. Toh tidak ada dalil syar'inya untuk mewajibkan mereka puasa. Allahu a'lam. Cukup ya? Bapak-bapak deh. Iya, Pak. Lebih baik bekam apa donor darah? Oh, beda, Pak. Itu langit sama bumi itu. Ceritain dong. Iya dong. Udah masuk waktu zuhur. Beda, kalau bekam mah mengeluarkan tapi dengan konsep ada mekanisme bio-neurohormonal. Jadi ketika terjadi perlukaan pada bekam tadi dengan penghisapan, itu ada terjadi reaksi sistemik dalam tubuhnya, Pak. Kalau donor darah kan cuma ngambil darah doang. Jadi yang jadi justru titik bekam itu bisa bermakna sebenarnya bermanfaat bagi kesehatan justru perlukaannya sebenarnya. Mau perlukaan pakai jarum, mau perlukaan pakai sayatan atau pisau bisturi itu nggak ada masalah kalau saya. Perlukaannya, kalau donor kan beda. Itu yang pertama. Yang kedua, penyedotan berulang.
Penyedotan berulang ini justru malah yang bisa bikin, jadi tubuh itu dibuat dalam kondisi alert. Alert itu maksudnya waspada. Jadi ketika waspada, sedot lagi, seakan-akan tubuh itu sedang diserang. Hipotesis yang saya baca gitu. Jadi kenapa bekamnya Nabi itu bukan bekam kering. Bekam kering itu bekam Cina. Bekam Nabi itu kan bekam yang mengeluarkan darah. Jadi kenapa disedot berulang 2-3 kali? Itu ibarat kata tubuhnya dikasih tahu bahwa ada masalah, ada serangan nih dengan penyedotan tadi. Ketika ada penyerangan tanda kutip gitu, maka tubuh mengeluarkan bahan kimia lagi, senyawa lagi berupa beberapa mediator kimia yang berfungsi untuk imunitas. Jadi bekam itu mekanismenya sangat beda dengan donor. Jadi kalau orang habis donor nggak perlu bekam lagi dong. Ya tetap perlu, tapi tidak saat itu gitu. Tidak saat habis dia donor, karena mekanisme kerjanya sangat berbeda, jauh gitu. Jelas Pak ya? Alhamdulillah. Cukup ya, Bu sekalian, sudah masuk waktu zuhur. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah kata dari apa yang saya sampaikan tadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك